Kesimpulan tersebut membuat Duncan berpikir bagaimana jika kargo itu memang berbahaya bagi manusia, dan mungkin saja sebagian kru Atromitos menyadarinya, sebelum akhirnya mereka bertikai saat hendak membawa muatan tersebut kembali ke bumi. Tapi Kapten tidak ingin berspekulasi sebelum mereka menemukan kargo itu dan menelitinya. Sementara di ruang medis, Orson tidak menemukan ada tanda-tanda gangguan mental pada diri Anderson. Lalu Anderson bertanya apakah Orson juga mengalami keanehan seperti dirinya. Orson tidak yakin, tapi belakangan ini ia memang mudah melupakan sesuatu. Padahal manusia GC atau spesial seperti mereka memiliki IQ di atas 500 serta daya ingat luar biasa. Namun sampai detik ini ia belum menemukan penyebabnya. Lalu di ruang rekreasi, Duncan kembali mendesak Travis mengatakan yang sejujurnya tentang senyawa kargo tersebut. Tapi Travis malah membacakan karya sastra sebelumnya. Ia menyebut kapal Teleios dalam bahasa Yunani artinya sempurna. Sengaja diberi nama demikian karena awak krunya adalah manusia sempurna. Semakin tinggi seseorang berdiri di tangga sosial, maka semakin banyak orang yang terhubung dengannya, serta semakin banyak kekuasaan yang ia miliki atas orang lain. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menghindari takdir yang tertulis atas dirinya, serta menghasilkan kehancuran bagi orang yang tidak sempurna seperti dirinya. Perkataan Travis tersebut membuat Duncan kesal dan berkesimpulan bahwa apa yang terjadi di sini seolah dia yang menentukan dan tidak peduli dengan nasib banyak orang. Karena itu, Duncan memberitahu Kapten dan Orson bahwa Travis tidak mengalami gangguan apapun. Jadi, mereka bebas melakukan apapun untuk memaksa Travis berbicara. No permanent damage. Mereka kemudian membawa Lulu ke ruang rekreasi. Lalu di hadapan Travis, Orson mulai mempreteli tubuh robotnya, bahkan menginjak-injak Lulu. Very lifelike. Karena sudah nggak tahan, Travis akhirnya memberitahu Orson koordinat lokasi di mana kargo itu berada. That wasn't so hard. Travis lalu meminta Duncan mengambilkan peralatannya untuk memperbaiki Lulu, dan sebagai gantinya ia akan memberi Duncan informasi yang ia butuhkan. Sementara di kamar, Zimmer menemui Anderson karena ingin berduaan dengannya. Anderson menolak lalu mengingatkan bahwa mereka harus fokus pada misi. Tapi Zimmer nggak peduli karena ia sudah muak selalu diharapkan bisa melakukan banyak hal. Mereka memang manusia terpilih, tapi satu hal yang tidak mereka miliki adalah sebuah pilihan. Ya, meskipun Zimmer mengakui dirinya itu sangat kacau saat ini, tapi hal yang paling berharga baginya saat ini adalah Anderson. Sekeras apapun ia berusaha, ia tidak bisa menghindari takdirnya bahwa ia adalah manusia. Detecting rectangular object. Setelah mendapat informasi kode pelacakan, Kapten meminta para kru merapat ke anjungan. Tapi Zimmer dan Anderson tak kunjung datang, yang membuat Kapten kesal lalu menggedor kamarnya. Zimmer nampaknya mulai memperlihatkan tanda-tanda pemberontakan. Beruntung Kapten masih bisa mengendalikan diri lalu mengingatkannya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah berhasil dilacak, kargo tersebut ditemukan melayang-layang di atas atmosfer Titan. Kapten dan Zimmer akan mengambilnya menggunakan pesawat pendarat, lalu meminta Orson menjaga Duncan dan Anderson. Kemudian di ruang rekreasi, Travis mulai menceritakan bagaimana semua kekacauan di kapal ini bermula. Saat itu, ketika senyawa berhasil diambil dari Titan, para kru merayakannya dengan minum air kedamaian menjelang 24 jam keberangkatan ke bumi. Namun saat itu tidak ada satu orang pun menyadari bahwa satu mikroskopis senyawa yang menempel di sarung tangan seorang kru mencemari minumannya hingga menyebabkan meninggal dunia. Bahkan menyebar melalui karantina dan mencemari pasokan air di kapal angkasa. Bayangkan jika satu spora senyawa Titan itu bisa membuat seorang meninggal, lalu bagaimana jika satu kargo penuh senyawa itu sampai mencemari pasokan air di bumi? Tentunya akan terjadi kepunahan massal umat manusia. Setelah kejadian itu, mereka menghubungi markas di bumi melaporkan bahwa pasokan air kapal angkasa telah tercemar, dan tanpa persediaan air, semua kru dipastikan tidak akan bisa bertahan hidup. Namun di luar dugaan, Norda memberitahu bahwa kapal ini dilengkapi penyaring khusus yang berfungsi menetralisir senyawa tersebut, yang artinya Norda memang sudah mengetahui akan bahaya senyawa tersebut. Meski harapan hidup telah kembali, tapi perpecahan mulai terjadi di antara para kru. Sebagian menolak membawanya ke bumi karena menyadari akan bahaya senyawa tersebut, dan sebagian lagi memilih tetap membawanya karena takut pada Nordam, yang sudah pasti akan membunuh mereka jika pulang dengan tangan kosong.
Dan pada akhirnya Jackie Chan pun menjadi korban pertama, sebagai peringatan bagi siapapun yang menolak akan bernasib sama. Two sides emerged. Pembunuhan tersebut jelas tidak bisa dibenarkan, tapi saat itu Travis lebih memilih netral demi keamanan dirinya. Namun dalam hal ini ia tetap berpikir, jika senyawa itu dibawa ke bumi maka seluruh umat manusia dalam ancaman. Tapi di sisi lain, jika ia menolak, ia akan bernasib sama seperti Jackie Chan. Karena itu, saat para kru lengah, Travis diam-diam membunuh mereka satu persatu. Kemudian membuang kargo serta mayat para kru keluar angkasa. Setelah itu, Travis mengunci sistem, merusak black box serta menghapus ingatan Lulu. Namun seberapa keras ia berusaha, Travis tidak bisa menghapus ingatannya sendiri. Berulang kali ia mencoba bunuh diri sampai akhirnya kehadiran Lulu lah yang membuatnya bertahan hingga sampai saat ini. Setelah selesai mendengarkan pengakuannya, Duncan keluar ruangan, namun tanpa ia sadari, Travis diam-diam memasukkan chip khusus saat memperbaiki Lulu. Tak lama berselang, Nordam kembali menghubungi, lalu mengabarkan bahwa transmisi ini mungkin akan menjadi yang terakhir kalinya sekaligus menyampaikan permintaan maafnya. Nordam berterus terang bahwa saat ini para kru mungkin mengalami rasa cemas, mudah lupa, takut, dan amarah. Hal-hal yang semestinya tidak mereka rasakan sebagai manusia GC atau manusia spesial. Namun ternyata proses modifikasi genetik pada manusia memiliki efek samping jangka panjang yang menyebabkan DNA mereka bermutasi dan menyebabkan masalah syaraf. Pada dasarnya manusia GC tidak mengenal emosi sejak dilahirkan, jadi mereka itu tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Dan saat ini manusia GC di bumi menjadi tidak terkendali dan mulai memburu manusia biasa karena darah mereka mampu menstabilkan GC untuk sementara waktu. Dan apabila para kru mulai merasakan gejala yang ia sebut, mungkin dalam waktu dekat mereka semua akan kehilangan pikiran secara permanen dan bernasib sama seperti manusia GC di bumi. Inilah kenapa para kru Teleios merasakan gejala aneh pada tubuhnya. Zimmer menjadi mudah marah, Anderson sensitif, Duncan gemetaran, dan Orson menjadi pelupa. Nah, beruntungnya ketika Orson memeriksa Travis, golongan darahnya itu cocok dengan mereka semua. Orson menyarankan agar mereka mengganti sebagian darah mereka dengan darah Travis sebelum semuanya terlambat, dan berharap setelah sampai ke bumi Nordam sudah menemukan obatnya. Lagi pula, Travis ini adalah seorang pembunuh dan kehadirannya di kapal ini tidak dibutuhkan. Karena itu, Orson akan melakukan apapun demi keselamatan kru Teleios. Akan tetapi, Duncan gak setuju dan lebih memilih menunggu kapten kembali. Jika Orson memaksa, Duncan gak segan menembaknya. Nah, ketika kapten dan Zimmer sampai kapal, mereka berdua malah bertengkar gara-gara kargo. Kapten ingin membawanya ke bumi, tapi Zimmer menolak karena kargo itu sangat berbahaya. Duncan buru-buru melerai lalu memberitahu mereka bahwa mereka punya masalah yang lebih serius. Dan setelah mendengar penjelasan Duncan, Kapten setuju mengambil darah Travis untuk menstabilkan tubuh mereka. Menurutnya, mengorbankan satu orang jauh lebih baik daripada mereka semua harus mati dalam keadaan menyedihkan. Dan apa boleh buat, karena nggak ada pilihan lain, Duncan mempersilahkan Orson mengambil darah Travis. Nah, ketika Duncan kembali ke ruang tengah, Anderson malah terlibat perdebatan dengan Kapten karena menuduh Orson akan membunuh mereka semua. Karena saat memeriksanya di ruang medis, Orson sempat menceritakan karya sastra dalam bahasa Mandarin, yang jika diartikan secara sederhana ada musuh di dalam selimut tentang seni berperang. Namun sebaliknya, Duncan justru khawatir Orson saat ini dalam bahaya. Sastra tersebut merupakan terjemahan dari bisikan Travis kepada Lulu sebelumnya, yang membuat Duncan menyadari pembunuh semua kru Atromitos adalah Lulu. It wasn't him who killed the crew. It was her. Dan benar saja, ketika mereka sampai ruang rekreasi, Travis dan Lulu menghilang sementara Orson tergeletak tak bernyawa. Namun yang pasti, Travis tidak mungkin melakukannya sendiri. Kapten curiga Travis menggunakan chip tempur untuk merubah Lulu menjadi robot petarung. Jika memang benar, hal ini berarti Lulu setara dengan mereka. Kapten minta senjata ditingkatkan ke level maksimal agar bisa menembus pelindung Lulu. Namun tiba-tiba daya kapal padam. Tanpa mereka sadari, Lulu menyerang Anderson dari belakang dan membuatnya tewas seketika. Kejadian itu membuat Zimmer marah lalu memburu Lulu sendirian. Namun tanpa ia sadari, Lulu diam-diam memperhatikannya dari balik kegelapan lalu menyerangnya.
Meski awalnya bisa mengimbangi Lulu, tapi Zimmer tetap saja kalah. Sementara di tempat lain, Travis diam-diam membuntuti Duncan lalu menembaknya. Beruntung Kapten melihatnya kemudian melumpuhkan Travis. Di saat yang bersamaan, Lulu masuk ke dalam. Menyadari hal tersebut, Duncan mengambil senjatanya lalu menembak Lulu hingga terbakar. Kapten lantas menahan Travis ke kamarnya lalu meminta Duncan segera mengambil darahnya sebelum Travis bertindak lebih jauh. Namun di luar dugaan, Duncan justru menyerang Kapten hingga membuatnya meninggal. The GC process in the first generation. Duncan lantas memberitahu Travis bahwa proses GC pada generasi pertama memiliki tingkat keberhasilan mencapai 97% dan ia adalah salah satu yang tersisa. Namun karena Duncan memiliki emosi yang tidak seimbang, ia dianggap gagal meski secara fisik Duncan sama seperti manusia GC lainnya. Dan karena itulah mutasi DNA tidak berpengaruh apapun pada tubuhnya. Selain itu, Duncan akhirnya menyadari perkataan Travis tentang pengobatan yang membunuh manusia itu sendiri, serta kalimat bahwa tindakan mereka membuat manusia sempurna justru mengakibatkan kehancuran umat manusia. Dan alasan kenapa Duncan membiarkan Travis tetap hidup karena Travis sebenarnya tidak mengubah Lulu secara fisik. Ia hanya ingin tahu kenapa Lulu bisa memiliki sifat dan karakteristik manusia. Travis mengaku tidak tahu karena hanya Lulu sendiri yang bisa menjawabnya. Take her back to the Teleios. Duncan lalu meminta Travis naik ke Teleios untuk kembali ke bumi. Dan setelah sampai di sana, ia bisa memperbaiki Lulu seperti sedia kala untuk menemukan jawaban atas anomali yang terjadi pada Lulu, sekaligus memberitahu orang-orang apa yang sebenarnya terjadi pada Teleios dan Atromitos. Sementara ia akan tetap berada di sini sebagai rasa tanggung jawab atas kematian rekan-rekannya. Karena bagaimanapun juga kondisi emosinya yang tidak stabil bisa membahayakan semua orang. Baginya, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki manusia justru menjadikan manusia itu spesial. Bukan manusia yang disempurnakan dan justru menjadikan mereka tidak manusiawi layaknya sebuah mesin. Dan setelah berpamitan, Travis membawa Lulu naik ke Teleios kemudian pulang ke bumi. Sementara Duncan mengarahkan Atromitos menuju permukaan Titan untuk melenyapkan kargo berbahaya tersebut selamanya. Dan berharap setelah kejadian ini tidak ada lagi manusia mengulangi kesalahan yang sama dan akhirnya film pun selesai. Seperti biasa, ending dari kebanyakan film fiksi ilmiah selalu dibiarkan menggantung atau open ending, di mana sutradara memaksa kita berimajinasi dan menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di dalam film ataupun kelanjutannya. Bahkan di dalam film ini juga tidak dijelaskan bagaimana keadaan bumi yang dikatakan mulai rusak, senyawa apa yang mereka panen dari Titan sehingga Nordam begitu menginginkannya. Ada kemungkinan senyawa itu akan digunakan Nordam untuk memusnahkan manusia GC yang saat ini memburu manusia biasa demi mendapatkan darahnya. Tapi secara singkat, film ini lebih menonjolkan konflik yang terjadi di antara para kru yang dihadapkan pada masalah mutasi genetik pada tubuh spesial mereka. Adegan terakhir yang memperlihatkan Duncan membunuh Kapten adalah keputusan yang realistis. Meski mereka mendapatkan darah Travis, tapi sampai di bumi tidak menjamin mereka itu akan sembuh. Dan bahkan ikut-ikutan memburu manusia biasa yang justru memperburuk keadaan. Dan yang terakhir adalah tidak banyak yang diketahui tentang Lulu. Tapi Duncan dan Travis meyakini Lulu memiliki tingkat kecerdasan di atas robot biasa yang mungkin berguna bagi perkembangan pengetahuan manusia. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.